Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Nur Nasari Rahmawati dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Fakultas Ekonomi. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi manajemen sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari suatu aktivitas perusahaan yang seluruhnya berhubungan dengan faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai salah satu sumber daya perusahaan memegang peranan penting, terutama dalam mengendalikan seluruh aktivitas sumber daya lainnya guna pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama, pengadaan manajemen sumber daya manusia atau disebut dengan rekrutmen. Rekrutmen diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan posisi di suatu perusahaan. Tahapan pemanfaatan sumber daya manusia ini sangat memegang peranan penting dan merupakan tugas utama dari seorang pimpinan. Yang kedua, maintenance atau pemeliharaan, yang merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Oke, untuk yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia atau development, yakni sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment yang menyangkut 3 aspek, yaitu untuk yang pertama, analisis organisasi untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya. Untuk yang kedua, yaitu analisis pekerjaan dengan pertanyaan apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dan yang ketiga, analisis pribadi menekankan siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa. Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Implementasi manajemen sumber daya manusia tergantung kepada fungsi operasi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia meliputi 1. Perencanaan tenaga kerja, yang merupakan operasi dari manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan tenaga kerja dimaksud ada upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi ini. Fungsi ini mulai analisis pekerjaan, rekrutmen, penempatan,
sampai pada orientasi pekerjaan. Kegiatan rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi dapat memperoleh sumber daya manusia sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Aplikasi kegiatan ini adalah dengan adanya seleksi yang dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Apabila sudah memenuhi syarat, maka tenaga kerja tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif, serta mampu dan terampil sehingga mencapai efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, penilaian prestasi kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk yang keempat, pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada para karyawan. Untuk yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja. Di dalam pemeliharaan tenaga kerja, ada pelaksanaan aspek ekonomis dan non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan konsentrasi penuh bagi pekerja, guna menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Dalam pemeliharaan sumber daya manusia ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain tentang kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi karyawan, dan komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Untuk yang terakhir, pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus mendapatkan perhatian yang serius dari manajer sumber daya manusia karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan maupun karyawan. Istilah pemberhentian atau separation pemisahan adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari organisasi atau perusahaan yang disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan organisasi, pensiun, atau sebab-sebab lain yang diatur oleh undang-undang. Untuk yang ketiga, adanya peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sangatlah penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntunan dalam kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan. B. Peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran ini lebih bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan peluang bekerja dengan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, proses K3 dan sistem kompensasi. Untuk selanjutnya, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Pendekatan manajemen sumber daya manusia: A. Pendekatan mekanis, B. Pendekatan paternalisme, C. Pendekatan sistem sosial. Dengan ini materi sumber daya manusia yang saya jelaskan sesuai yang saya pelajari. Semoga membantu teman-teman untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.